Pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait kasus penyekapan ini, kita telah terhubung dengan Tony RM, kuasa hukum Ferdly Rahmat, yang merupakan salah seorang korban penyekapan. Selamat sore, Pak Tony. Selamat sore. Ya, Pak Tony, sebelum itu kami juga akan menyampaikan bahwa kami sudah mengundang pihak dari kepolisian, namun belum ada yang bisa bergabung pada sore ini. Maka dari itu kita akan mulai dialog dengan Pak Tony. Bapak, sebenarnya apa alasan perusahaan menyekap korban di Sunter, Jakarta Utara, Pak? Apakah proses investigasi internal menemukan jalan buntu? Baik, sebelumnya saya selaku kuasa hukum salah satu korban dugaan penyekapan atau penyanderaan, yaitu Ferdly Rahmat Prasetya, ingin meluruskan bahwa jabatannya itu bukan kurir, melainkan bagian gudang, ya, warehouse, bagian gudang. Nah, jadi kronologisnya itu Ferdly itu hari itu dimintai tolong oleh supir untuk mengangkut barang dari gudang ke mobil boxnya supir dengan kalimat, ini tolong angkutin barang nih, ini barang retur, diangkutin lah. Jadi ya ke mobil, karena dimintai tolong ya, dan sesama rekan kerja, supir bekerja di situ kan, ya sudah mau lah si Ferdly itu bekerja di JNT Express ini sudah setahun. Sebelumnya sebagai freelance ya 3 bulan, kemudian sebagai harian ya, karyawan harian, pekerja harian sampai Desember. Nah, Desember 2025 itu baru diangkat ya jadi karyawan ya dengan kontrak 3 bulan ya. Nah, statusnya jadi sudah karyawan kontrak di JNT Express. Nah, belakangan perusahaan katanya menemukan barang itu hilang. Nah, kemudian dilihat itu di CCTV itu ada supir itu dan ada Ferdly dan teman-temannya itu yang membantu mengangkut tadi. Nah, atas dasar itu ya, perusahaan meminta kepada Ferdly dan 4 temannya itu harus bertanggung jawab. Nah, Ferdly karena merasa tidak tahu, ya itu kok saya cuma membantu mengangkut karena dia minta tolong sesama pekerja, ya tidak tahu bahwa barang itu bakal digelapkan oleh supir. Nah, begitu juga yang 4 temannya katanya kan, tapi saya khusus Ferdly ya. Nah, tetapi perusahaan tetap, ya pihak perusahaan itu tetap ngotot ya bahwa Ferdly harus bertanggung jawab, sehingga Rabu malam dilakukanlah ya dugaan penyekapan di gudang. Nah, sejak Rabu malam. Nah, pada saat sebelum handphone dirampas, disita, Ferdly suruh menghubungi orang tuanya agar orang tuanya datang. Nah, ketika orang tuanya datang itu Kamis pagi jam 8, Ferdly dan teman-temannya itu baru dikeluarkan dari gudang, dibuka kuncinya, dikeluarkan dari gudang. Jadi emang benar-benar disekap itu kan. Nah, keluar ke kamar mandi juga diawasi katanya. Nah, ini kan belum jelas. Pertama, apakah benar perusahaan ini kehilangan barang? Ya, ada dugaan penggelapan. Yang kedua, ya kelima anak ya, khususnya Ferdly juga kan kronologisnya jelas. Kalau memang benar merasa kehilangan barang atau penggelapan, harusnya laporkan saja biar disidik secara profesional oleh polisi. Jangan kemudian melakukan penyekapan atau penyanderaan yang jelas melanggar hukum. Baik. Nah, karena ibu datang ke sana mencoba untuk menjelaskan, mencoba untuk agar dibebaskan, tidak bisa ya. Hanya handphone saja yang dikasihkan ya, setelah diambil itu dikasihkan ya. Kemudian ibu barulah pulang menemui saya. Nah, setelah kejadiannya jelas seperti saya menghubungi lewat 110 ya, diterima oleh Polres Jakarta Utara dengan Pak Faisal. Lalu saya sampaikan bahwa ada dugaan penyekapan. Saya kirimkan videonya yang beredar itu. Lalu turun. Nah, setelah turun, polisi tidak memproses. Kemudian menurut keterangan informasi dari Ferdly, polisi ini setelah memastikan ke situ, polisi balik lagi. Nah, yang 4 orang itu informasinya sudah terlanjur menandatangani siap ganti rugi. Nah, tidak menuntut. Kalau Ferdly belum. Itu. Begitu. Baik. Pak Tony, kenapa pihak polisi memutuskan untuk tidak memproses laporan ini, Pak?
tidak tahu, padahal di dalam KUHP ya, orang warga negara yang melihat tindak pidana itu berhak untuk mengadukan. Adapun nanti prosesnya tetap meminta korban. Nah ini jelas-jelas pada saat saya melaporkan ke Polres Jakarta Utara itu direkam di video loh, diterima oleh Pak Faisal. Kemudian video dugaan penyekapannya juga jelas, makanya polisi turun tuh 5 orang tuh dari Polres Jakarta Utara. Nah kenapa tidak diproses kan? Nah, saya ini masih menunggu perkembangan dari Polres Jakarta Utara. Kalau memang harus dimintai keterangan ya klien saya, Perli, ya saya akan datang ke sana. Nah, kalau memang harus lapor secara resmi, ya banyak kasus yang korbannya tidak lapor, polisi memproses tuh, namanya LP model A, temuan polisi. Apalagi ini lewat telepon, ya disediakan secara resmi 110, masa dianggap misalnya bukan laporan, kan kacau itu. Nah, jadi saya tanda tanya kalau polisi Polres Jakarta Utara kemudian tidak melanjutkan proses ini. Baik, kasus ini gitu. Ya, jadi kita juga masih menunggu nantinya pihak kepolisian untuk melanjutkan proses dari kasus ini. Namun sebelum itu bagaimana kabar dari para korban, bukan hanya Verly tapi juga keempat korban yang lain, apakah sudah kembali ke keluarganya dan bagaimana kondisi secara psikologisnya juga, apakah semuanya sudah beristirahat di kediamannya masing-masing atau seperti apa? Baik. Pada saat polisi datang dari Polres Jakarta Utara, kondisi 5 orang itu sedang dikumpulkan, sedang disuruh menandatangani surat tidak menuntut, ya, surat tidak menuntut. Nah, surat tidak menuntut itu ditandatangani dibuat oleh perusahaan, ya, itu suruh menandatangani. Nah, menurut Perli, yang 4 orang itu sudah terlanjur menandatangani. Tetapi Perli, karena sudah ditangani saya, dia komunikasi sama saya. Ya, jadi polisi datang itu tetap pihak perusahaan itu masih berupaya, mungkin supaya kasusnya tidak bisa dilanjutkan, diselesaikan secara internal. Disodorkan ini di dalam poin nomor 2 ini, ya, ini mengakui agar tidak menuntut selama penahanan. Ada di sini penahanan. Nah, Perli menanyakan, ini tanda-tanda jangan, saya bilang, jangan. Jadi video call sama saya, jangan, udah difoto lah, kirim ke saya, makanya saya bisa print. Nah, akhirnya karena takut kan, saya ancam, saya bilang biar polisi ke situ lagi. Emang polisinya kemana? Polisinya udah pulang, Pak. Kan kacau ini belum selesai, korban belum pada pulang, polisinya sudah pulang, ya. Jadi ini 4 orang ini sepertinya sudah terlanjur menandatangani, sehingga kalau ada polisi yang mengatakan, saya dengar dari informasi dari rekan wartawan, konfirmasi ke polisi, dalihnya polisi kasus sudah selesai. Nah, silakan kalau 4 orang ini yang sudah menandatangani, kalau itu menyatakan selesai, tapi Perli belum, ya, menandatangani surat tidak menuntut PT JNT ini, ya. Baik. Atau oknum-oknum di perusahaan JNT ini. Iya. Jadi ada alasan polisi untuk tidak melanjutkan, ya, kasus ini. Jadi kalau semuanya sudah pulang, Mbak, ya, Perli ini sekarang di perjalanan kemari, ya, untuk saya tanyakan lagi mengenai keadaan di sana. Pak Tony, saat itu. Jadi dari kelima orang korban, 4 orang sudah menandatangani surat yang perjanjian seperti itu ya untuk tidak menuntut. Tapi apakah surat tersebut memiliki ketetapan hukum yang kuat, Pak? Atau sebenarnya bisa dicabut? Dan apakah nantinya jika Verly memutuskan untuk melakukan langkah hukum lanjutan, ini juga dapat membawa keadilan bagi keempat korban lain ya, Pak? Oke, baik ya. Ini Perli pakai kaos JNT ya, seragam JNT. Jadi gini, pertama kelima orang itu ya jauh-jauh hari pada saat penyekapan baru penyekapan Rabu itu sudah dibuatkan surat untuk ditandatangani kesiapan mengganti rugi. Karena mereka tidak paham hukum, otomatis kelimanya ini menandatangani untuk mengganti rugi. Jadi ada yang per orang 22 juta, ada yang per orang 60 juta dari 300 juta itu. Nah, kemudian ditandatangani oleh 5 orang ini. Nah, kemudian setelah polisi datang, ya saya telepon, perusahaan buru-buru membuatkan surat agar mereka ini tidak bisa menuntut dengan dibuatkan tidak menuntut, saling menuntut sudah selesaikan secara internal.
Nah, empat orang itu menandatangani, Pak, tapi Perni tidak. Nah, bagaimana kekuatan hukumnya? Pertama, surat perjanjian ganti rugi tidak mempunyai surat perjanjian membayar ganti rugi tidak mempunyai kekuatan hukum bila mana kelima orang itu memang bukan pelakunya, tidak melakukan tindak pidana, mengganti rugi atas perbuatan siapa? Itu pertama. Kemudian yang kedua, surat tidak menuntut, tetap itu tidak sah. Kenapa? Karena mereka yang empat orang ini informasinya, bahkan ada yang mengalami pemukulan informasinya ya. Mereka yang empat orang ini yang dipaksa menyerahkan jaminan dan dipaksa untuk membayar ganti rugi dengan bertahap, itu tindakan pidana, Pak. Kenapa? Karena perbuatan empat orang ini, ya, termasuk lima orang si Herli, belum tentu juga dia melakukan pidana bersama bersekongkol sama supir itu. Makanya di proses itu biar jelas pelaku penggelapannya supir bukan, siapa, benar-benar terjadi penggelapan, anak-anak ini terlibat atau tidak, biar jelas harus diproses. Jadi perjanjian pemberian ganti rugi dan pernyataan tidak menuntut yang ditandatangani oleh para pekerja ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Kalau mereka ini tidak melakukan tindak pidana, mengganti rugi yang mana orang tidak melakukan tindak pidana, kan gitu, Pak. Baik. Baik, Pak Tony, kita sama-sama menunggu bagaimana nantinya langkah dari pihak kepolisian. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa pihak kepolisian memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus, tapi kita berharap agar ini bisa dipush, didorong lagi agar Verly dan juga keempat korban penyekapan ini dapat menerima keadilan yang mereka pantas untuk dapatkan. Terima kasih atas waktu dan informasinya, Pak Tony RM. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas.